Sekolah akan dibuka kembali pada Januari 2021. Tanggal 20 November 2020, Mendikbud mengumumkan bahwa sekolah tatap muka akan diperbolehkan kembali dengan sejumlah syarat mulai Januari 2021. Berita tersebut menimbulkan pro kontra di kalangan orang tua murid. Ada yang mendukung, namun tidak sedikit pula yang menentang. Lantas, bagaimana dengan risiko pembukaan sekolah Januari 2021? Yuk, simak pembahasannya. Jangan lupa klik subscribe, klik lonceng, dan like. Pada tanggal 20 November 2020, Mendikbud menyatakan bahwa sekolah tatap muka akan diperbolehkan kembali dengan sejumlah syarat mulai Januari 2021. Bagaimana risiko diperbolehkannya sekolah tatap muka? Risiko anak bila terinfeksi COVID-19. Ada hal positif dan juga ada hal negatifnya. Yang pertama, hal positifnya terlebih dahulu adalah risiko anak dengan COVID-19 untuk dirawat inap 20 kali lebih rendah dibandingkan pasien COVID-19 dewasa. Risiko kematian anak usia sekolah sangat rendah, yaitu hanya 0,003% dibandingkan dengan kelompok umur yang lebih tua. Ada juga risiko hal negatifnya, yaitu 1 dari 3 anak dengan COVID-19 yang dirawat inap berisiko masuk ICU. Yang kedua, ada risiko multisystem inflammatory syndrome akibat COVID-19 pada anak. Maksud dari multisystem inflammatory syndrome adalah, menurut ahli neonatologi dari Pusat Ilmu Kesehatan di Universitas Texas di San Antonio, mengatakan sindrom MIS yang diderita seorang anak setelah sembuh dari COVID-19 bisa mengakibatkan kematian. Sebab, sindrom peradangan multisistem pada anak-anak ini akan mempengaruhi banyak sistem organ, seperti jantung, paru-paru, sistem neurologis, sampai sistem pencernaan si kecil. Oleh karena itu, mengapa seorang anak yang diketahui memiliki sindrom MIS atau multisystem inflammatory syndrome setelah bertahan dari ganasnya virus COVID-19 harus dipantau seumur hidup. Risiko anak untuk terinfeksi dan menginfeksi orang lain. Anak memiliki risiko yang sama besarnya untuk tertular COVID-19 bila dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih tua. Anak juga memiliki kemampuan penularan COVID-19 yang sama dengan kelompok usia yang lebih tua. Jadi kesimpulannya, risiko anak tertular dan menulari orang lain setara dengan kelompok usia yang lebih tua. Jangan lupakan risiko penularan COVID-19 pada guru dan staf sekolah. Guru dan staf sekolah dapat tertular dan menulari COVID-19, baik dari dan ke siswa, maupun ke sesama guru atau staf. Pencegahan maksimal juga perlu dipikirkan, dan dilakukan dengan baik oleh guru dan staf yang bekerja di sekolah untuk meminimalisir penularan. Bagaimana dengan negara lain yang telah membuka sekolah lebih dahulu? Hal positifnya adalah pembukaan sekolah kembali di negara-negara Eropa tidak menyebabkan terjadinya peningkatan penularan COVID-19 di masyarakat. Hal negatifnya, terjadi beberapa kasus outbreak COVID-19 di sekolah pasca pembukaan sekolah kembali di beberapa negara, antara lain Korea Selatan, Israel, dan Perancis.
Potensi second wave atau jumlah kasus meningkat drastis saat pembukaan kembali sekolah. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 berisiko terjadi saat pembukaan kembali sekolah bila tidak disertai dengan peningkatan jumlah tes PCR. Hal yang perlu dilakukan agar pembukaan sekolah kembali bisa lebih aman. Pembukaan sekolah kembali dapat dilakukan bila hal-hal ini sudah bisa dilakukan dengan baik. Yang pertama, pemeriksaan PCR skala besar pada orang yang bergejala. Tracing yang efektif. Isolasi pasien positif COVID-19. Tindakan mitigasi optimal bisa segera dilakukan apabila ada kasus positif COVID-19 di sekolah. Jadi, kesimpulannya adalah, sudahkah pemerintah siap dalam melaksanakan tes PCR dalam skala besar apabila sekolah kembali dibuka? Atau, sudahkah sekolah-sekolah siap menerapkan protokol kesehatan yang ketat apabila kembali belajar tatap muka? Kembali lagi kepada kesiapan pemerintah maupun sekolah. Semoga ada solusi yang tepat dalam menangani pandemi ini. Sekolah kembali buka dan lingkungan sekolah terjamin protokol kesehatannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya.